Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia belajar matematika di channel Syahmat. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal trigonometri part 1 ya. Nah, yang nomor 1 tentukan nilai cos 465 derajat. Nah, kalau yang ini ya, kalau yang ini kita harus ketahui dulu nih ya. Kita harus selalu ingat yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan kuadran. Ya, oke. Bentar, agak pulpennya ini bermasalah. Oke, yuk kita gambar dulu. Wah, ya kuadrannya kita ingat. Agak menceng, kita perbaiki dulu. Nah, kita hapus, tulis lagi. Ya, nah ini dimulai dari 0 derajat ya. Ini 90 derajat, 180 derajat, di sini 270 ya. 270 derajat kembali ke 0. Satu putaran itu berarti 360 derajat ya. 270 derajat ke sini lagi itu 360 derajat. Nah, kalau di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Nah, di kuadran kedua yang nilainya positif itu hanya di apa? Sin dan kosekan. Kalau di kuadran 3 itu tan dan kot tangan. Kalau di kuadran 4 ini adalah cos dan sekan yang positif ya. Ini kalian harus ingat nih. Nah, karena tentukan nilai cos 465 derajat ini ya. Ini 465 derajat ini lebih dari 360 ya. Kalau kita tuliskan akhirnya di sini cos ya 360 derajat ini ditambah dengan 105 derajat. Nah, lebihnya ada 105 derajat. Nah, di cos sendiri ini ada konsep seperti ini. Cos 360 derajat ditambah A itu sama dengan cos A ya. Nah, ini 105 ini 105 derajat ini anggap aja A. Berarti kita cari yang ininya saja. Oke ya. Karena kalau cos 360 derajat ditambah lebihnya itu ya sama dengan cos lebihnya itu. Oke ya. Kalau sudah ini kita sampingkan ya. Berarti kita cari yang cos 105 derajat. Nah, cos 105 derajat ini berapa? Kita jabarkan. 105 derajat ini dapat dari mana? Dapat dari cos 60 derajat ditambah dengan 45 derajat. Ya, jadinya ini berapa? Nah, kita jabarkan nih. Ya, rumus cos penjumlahan berarti kalau ini cos 60 derajat. Kalian harus ingat rumusnya ya. Terkait dengan trigonometri ini ditulis lagi aja gini. Misal yaitu ada cos A ditambah B. Ini sama dengan cos A dikali cos B dikurangi. Kalau di cos ya, kalau di sini ditambah, sudutnya ditambah berarti untuk trigonometrinya dikurangi. Ya dikurangi sin A kali sin B. Nah, ini mana yang A? Yang A adalah 60 derajat, yang B adalah 45 derajat. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumusnya berarti cos 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurangi sin 60 derajat kali sin 45 derajat. Nah, cos 60 derajat sendiri adalah berapa? Yaitu setengah dikali cos 45 derajatnya. Cos 45 derajatnya adalah setengah akar 2. Oke. Nah, dikurangi dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Ya, dikali sin 45 derajat yaitu setengah akar 2.
Berarti sama dengan setengah kali setengah akar 2 itu ada 1/4 akar 2 dikurangi setengah akar 3 kali setengah akar 2. Berarti ini 1/4 akar 6. Oke. Nah, kita ada nih yang bisa kita keluarkan, yaitu berapa yang bisa kita keluarkan? Yang bisa kita keluarkan boleh 1/4 akar 2 boleh. Ya, kita keluarkan jadinya gini. Sama dengan 1/4 akar 2 dikali 1 ya, dikurangi akar 3. Nah, ini sudah hasilnya. Hasil dari cos 460 derajat, hasil dari cos 465 derajat sama dengan 1/4 akar 2 kali 1 kurangi akar 3. Oke ya, gampang kan? Yang penting kita bisa ingat ini kuadran ini, posisi trigonometrinya untuk yang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 kita harus ingat. Oke, dan ini rumus yang perlu diingat biar kita tidak terlalu besar angkanya. Oke, yang dikotakin. Oke, lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu terkait dengan apa? Nah, ini. Jika A ya, di sini ada keterangan jika A kurangi B itu adalah sama dengan pi/3. Oke, ya, yang diketahuinya adalah A kurangi B ini sama dengan pi/3. Ya, pi/3 berapa? Pi/3 itu sama dengan 60 derajat. Ya kan, 180 derajat dibagi 3, berarti 60 derajat. Nah, diketahui lagi di sini sin A kali sin B itu sama dengan 3/8. Nah, sin A kali sin B 3/8 yang ditanyakan adalah ditanya adalah cos A tambah B. Oke, jadi kalau ini kita harus mencari apa? Karena ini permintaannya adalah cos A tambah B, kita harus cari dulu melalui jalur cos A kurangi B ya. Jadi kalau kita sudah punya sin A kali sin B, tinggal kita harus cari cos A kali cos B. Dari mana? Ya, kita langsung aja jawab ya. Misalkan rumusnya cos A nih ya. Cos A kurangi B itu sama dengan tadi kan 60 derajat ya. Benar. Cos A ini sama dengan cos 60 derajat ya enggak? Ini kan pi/3 ya. Boleh ditulis 60 derajat. Berarti sama dengan setengah. Nah, jadi ini cos A kurangi B itu sama dengan setengah. Nah, rumus cos A kurangi B ini kalau kita jabarkan jadi cos A kali cos B ditambah. Kalau ini sudutnya dikurangi berarti trigonometrinya di sini ditambah sin A kali sin B sama dengan setengah. Nah, sin A kali sin B tadi berapa? Yaitu 3/8. Berarti tinggal cos A kali cos B ditambah 3/8 sama dengan setengah. Jadi cos A kali cos B ya sama dengan setengah dikurangi 3/8. Ini boleh hasilnya adalah berapa? Nah, kalau penyebutnya 8 hasilnya adalah 1/8 ya. Ini kan 4 kurangi 3 1/8. Jadi kita sudah dapat nih ya, cos A kali cos B nya adalah 1/8. Nah, yang jadi pertanyaan kan tadi adalah cos A ditambah B ya. Yang jadi pertanyaan ini berarti ini cos A kali cos B ya. Karena ini sudutnya ditambah berarti ini trigonometrinya dikurangi. Kurangi sin A kali sin B. Ya. Kita sudah punya nih. Sin A kali sin B nya kan sudah ada di soal. Yaitu 3/8 dikurangi
Cos A kali cos B-nya tadi ada di ini hasil pencarian tadi, yaitu 1/8. Jadinya adalah 1/8 dikurangi dengan 3/8. Berarti hasilnya adalah negatif 2/8, atau kita sederhanakan lagi jadi negatif 1/4. Ya. Jadi hasil dari cos A tambah B untuk soal di atas itu sama dengan negatif 1/4. Oke ya. Gampang kan? Sangat gampang. Oke, kita soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, jika sin 53 derajat sama dengan 0,8, berapakah cos 53 derajat? Ya, ditanya 53 derajat. Oke, nah kita harus tahu ya, ini materi terkait dengan sin sudut istimewa untuk khusus yang 53 derajat ini adalah dibentuk dari mana? Iya, ya. Sudut ini adalah dibentuk dari ini 53 derajat itu adalah sudut yang diapit oleh panjang 5 ya dan 3 ya. Panjang 5 kalau dalam Pitagoras yang mengapit sudut 53 derajat ini adalah 5 dan 3. Nah, karena ini siku-sikunya di sini ya, berarti ini totalnya kalau sudut di segitiga harusnya 180 derajat. Nah, kurangnya berapa? Di sini adalah 37 derajat. Nah, ini adalah bentuk Pitagoras. Kalau di sini sudah ada 3 dan 5, sisi miringnya 5, di sini berarti 4 ya. Oke, 4 ya. Berarti kalau sin 53 derajat, karena sin itu adalah depan miring ya, depan miring, sin 53 derajat depannya adalah 4, berarti 4/5 ya. Kita tulis jadi gini, sin 53 derajat itu sama dengan sin eh, sama dengan sin 4/5, atau di gini 4/5 ya. Sin 53 derajat itu sama dengan 4/5, karena rumus sin adalah depan per miring. Ya, ini depannya adalah 4, miringnya adalah 5. Berarti hasilnya adalah 0,8. Oke, sama ya dengan yang terakhir. Ya, pertanyaannya adalah berapakah cos 53 derajat? Nah, cos 53 derajat ya, 53 derajat ini sama dengan 3/5. Berarti 3/5 itu kalau kita jadikan desimal hasilnya adalah 0,6. Oke, sangat sederhana dan cukup membantu pembahasan ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton penjelasan berikutnya. Oke.